dalam Al-Quran berkali-kali Allah sebutkan bahwa kamu jangan keluar dari din, kamu jangan keluar dari sistem manusia dengan Tuhannya, kamu jangan keluar dari agama atau sebuah sistem yang Allah berikan dari langit untuk manusia di bumi. Ketika pemirsa, bangsa keluar dari track, bangsa keluar dari aslinya, bangsa mulai keluar dari originalnya, jangan harapkan bangsa itu tetap utuh. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebuah kitab yang membahas tentang segala sesuatu. Iqra dalam konteks negara punya arti yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, jumpa kembali di Nation on Track Metro TV. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas pada fase Madaniyah, sebuah fase sistem di mana ternyata sistem Allah itu tetap. Sistem Allah itu tidak berubah. Dan sistem Allah itu tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk diperlakukan di bumi. Karena itu pemirsa, seluruh para nabi punya sistem yang sama. Hanya berbeda waktu, berbeda bahasa, atau berbeda teritorial. Namun pada intinya bahwa Allah mengajarkan para sistem yang betul-betul tidak boleh dirubah untuk dijalankan di muka bumi. Kita dengar pemirsa surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. pemirsa, ternyata tidak banyak manusia yang mengetahui bahwa sistem Allah tidak boleh dirubah, tetap dan fitrah. Maka pemirsa, sistem Allah itu given. Sistem Allah itu absolut. Dan sistem Allah itu sesuai track. Maka hari ini judul di Metro TV, Nation on Track, mengembalikan kepada tracknya. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah sebutkan bahwa kamu jangan keluar dari din, kamu jangan keluar dari sistem manusia dengan Tuhannya, kamu jangan keluar dari agama atau sebuah sistem yang Allah berikan dari langit untuk manusia di bumi. Ketika pemirsa, bangsa keluar dari track, bangsa keluar dari aslinya, bangsa itu tetap utuh. Jika kita punya tanggung jawab kalau bangsa ini, kembalikan kepada aturan Tuhan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, satu tujuan, satu visi. Kita lanjutkan pada on track selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Nation on Track Metro TV. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas bahwa peradaban harus on track. Nation on track. Tidak bisa keluar daripada track yang sudah Allah berikan. Maka pemirsa, sebuah sistem yang Allah berikan itu tetap sempurna dan tidak ada perubahan. Yang disebut sebagai sebuah sistem fitrah atau yang disebut Aqimuddin, yaitu membangun sebuah sistem yang tetap, yang tidak berubah. Maka pemirsa, ketetapan Allah dalam membuat sistem tentu adalah sistem dari yang kecil hingga yang besar. Dan Allah telah buat sistem ini sebelum alam diciptakan, yaitu yang disebut dengan sistem 7. Apakah sistem 7? Nanti akan kita bahas, namun kita perdengarkan firman Allah dulu.
Surat Al-Hijr ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Pemirsa, 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Sab'a minal masani. Sebuah 7 tanda yang diulang-ulang sebagai manajemen Tuhan di dalam mengatur alam. Sebagaimana 7 tingkatan, yaitu 7 langit berlapis-lapis, 7 bumi, 7 hari, 7 turunan, dan bahkan Allah menciptakan manusia dengan 7 proses, yaitu saripati, air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, dibungkus dengan daging 6. Maka sukses yang ke-7, jadilah makhluk. Pemirsa di rumah, sistem 7 adalah sistem yang sukses. Maka jika kita ingin membangun sebuah peradaban, membangun sebuah hukum, tentu kita harus membangun sebuah sistem terlebih dahulu. Sistem sendiri Allah sudah berikan, on track. Tidak boleh keluar dari 7 tanda yang diulang-ulang. Para nabi memakai 7 sistem yang sudah dari awal ditentukan oleh Allah, sebagaimana manzilah terbitnya matahari dari timur, tenggelamnya ke barat, bumi yang berputar memutari matahari, bulan yang berputar memutari bumi. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Tetapi pemirsa, ada satu hal yang kita harus petik hikmahnya. Dari sekian banyak sistem, yang terbaik, sistem termutakhir adalah sistem organ tubuh manusia. Maka dari organ tubuh manusia inilah membuahkan sistem-sistem di ufuk atau di luar manusia. Karena itu pemirsa, jangan tinggalkan, masih ada satu hal yang penting di dalam 7 sistem itu, yang nantinya akan menjadikan bangsa kita bangsa yang lebih besar, bangsa yang berbahagia, bangsa yang on track, yaitu sebuah bangsa mengikuti apa-apa yang pernah berhasil di masa lalu. Pemirsa, 7 sistem telah Allah berikan untuk seluruh alam, khususnya manusia. Langit 7, bumi 7, hari 7, turunan 7, tentu manusia ada 7 sistem yang ada di dalam diri mereka. Berarti pemirsa, kita mencoba melihat alam dari diri manusia. Berarti alam dengan manusia tidak berbeda. Ada 2 makhluk yang hari ini bersatu, yaitu manusia dan alam itu sendiri. Kita lihat dan kita pendengarkan surat Fusilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya kami berikan tanda-tanda ufuk. Tidak beda jauh dengan diri sendiri. Ketika kita lihat seluruh tatanan alam dan organisasi di bumi ini, yang paling bagus, yang paling baik, dan yang paling mutakhir adalah organ tubuh manusia. Di diri manusia ada 7 sistem. Yang pertama, sistem saraf, sistem tulang, sistem peredaran darah, sistem sel, antibodi, pencernaan, dan yang ke-7, sistem panca indera. Ke-7 sistem ini pada waktunya nanti akan menjadi sebuah manifestasi ufuk di luar manusia, yaitu sebuah sistem bagaimana manusia memimpin sistem itu sendiri. Nantinya akan kita bongkar bersama-sama bahwa sistem saraf itu sebagai manifestasi sebuah departemen apa. Kemudian sistem tulang akan menjadi sebuah manifestasi sebuah departemen apa. Di mana departemen itu hanya 7 inti yang nantinya
perlahan-lahan kita akan buka yang menjadi sebuah dasar sistem 7 yang Allah berikan sejak dahulu kala. Dari hari ke hari, ketika kita buka ketetapan Tuhan, ketika kita buka wahyu Tuhan, akan ditemukan berbagai hal untuk kepentingan nation, untuk kepentingan peradaban. Di mana peradaban itu tidak jauh dengan sebuah organ tubuh manusia. Kemarin sudah kita bahas bahwa pasti ada hubungannya antara manusia dengan alam. Sebuah integrasi yang tidak bisa dipisahkan. Maka Allah memberikan sebuah tanda bahwa ufuk itu ada pada dirimu sendiri. Ma khalaqta hadza batilan, tidak ada sesuatu yang batil. Mari kita perdengarkan ayat dulu. Surat Al-Imran 190-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Pemirsa, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, di sana Allah menyuruh manusia untuk memikirkan. Siapa yang mampu memikirkan ini? Adalah orang berakal. Yang mana berakal? Orang-orang yang selalu ingat kasih sayang. Dan orang-orang itu akan diberikan oleh Allah sebuah pemahaman yang dalam. Sehingga akal itu sampailah pada waktunya untuk tidak ada di bumi ini yang sia-sia. Di bumi ini tidak ada yang batil. Maka bumi dan komponennya, manusia dan segala organ tubuhnya berarti dan Allah punya maksud. Kenapa Allah ciptakan saraf? Tentu saraf nanti ada kaitannya dengan ufuk. Kenapa Allah ciptakan tulang? Tentu nanti ada kaitannya dengan ufuk atau sesuatu yang di luar manusia. Berkaitan dengan sebuah peradaban, pemirsa. Tentu 7 organ tubuh manusia, sebuah organ yang sangat dahsyat dan handal ini mempunyai sebuah arti yang berkaitan dengan pengolahan sebuah departemen. Karena itu pemirsa, jangan tinggalkan Nation on Track. Nanti kita bahas satu persatu. Apakah arti daripada sistem saraf? Apakah maksud daripada sebuah sistem atau sistem tulang? Paling tidak, manusia semakin hari semakin memahami fungsi daripada tubuh yang integral dengan alam. Di mana Allah sampaikan bahwa ufuk itu ada tanda pada dirimu sendiri. Berarti dalam diri sendiri ada sebuah arti yang besar buat alam. Karena itu pemirsa, saatnya besok kita bahas apa itu saraf, apa itu tulang, dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas bahwa ternyata ada satu hubungan integrasi antara manusia dengan alam. Di mana manusia juga merupakan bagian dari sebuah hakikat. Dan demikian juga sebaliknya alam. Karena itu pemirsa, sebelum kita bahas fungsi daripada saraf, tulang yang kemarin sedikit sudah kita buka, terlebih dahulu kita dengarkan ada 2 ayat sekaligus, yaitu Al-Mu'minun ayat 12-14 dan Al-Kahfi ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dan sesungguhnya
kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Pemirsa, ternyata di Al-Quran lebih banyaklah perumpamaan, minggul masal. Ada sesuatu yang harus dipikir oleh manusia itu sendiri. Manusia, pemirsa, adalah negara kecil. Sekali lagi, manusia adalah negara kecil. Di mana di dalam tubuh manusia ada sebuah sistem. Sistem saraf yang kemarin sudah kita bahas. Apakah sistem saraf itu? Yang pasti sistem saraf adalah sistem kepemimpinan. Di mana saraf ini dari ujung hingga kaki semua berhubungan. Kaki terkena masalah, kepala harus tahu. Yang kedua, sistem tulang. Apa tulang itu harus tegak lurus. Tentu sistem hukum. Yang di dalamnya ada perangkat hukum, ada Polri, ada ABRI, dan perangkat yang lain. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Yaitu sebuah sistem ekonomi di mana ekonomi tidak boleh berhenti. Seperti darah yang mengalir pada diri manusia. Pemirsa, maka sistem pendidikan dari 1 berkembang menjadi 2, 2 menjadi 4, 8. Karena pendidikan makin hari semakin meluas yang harus dikembangkan. Yang kelima, antibodi yaitu sistem kesehatan. Dan yang keenam, sistem pencernakan yaitu sistem ketahanan pangan. Yang ketujuh adalah panca indera tangan dan kaki, sebuah sistem informasi media dan juga ketenaga kerjaan. Karena itu pemirsa, jangan tinggalkan Nation on Track. Masih kita bahas lebih detail esok hari. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebuah kitab yang membahas tentang segala sesuatu. Iqra dalam konteks negara mempunyai arti yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Jumpa kembali di Nation on Track Metro TV. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas tentang sistem 7. Di mana sistem 7 itu ternyata sangat erat hubungannya antara manusia dengan alam. Antara manusia dengan lingkungan. Di mana manusia dengan segala keberadaan organ tubuhnya ternyata mempunyai hikmah, mempunyai hakikat. Yaitu terhadap sebuah sesuatu yang di luar manusia itu sendiri yang disebut oleh Allah sebagai ufuk atau langit. Mari kita perdengarkan pemirsa surat Al-Mulk ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? pemirsa, Allah sampaikan berkali-kali, adakah ciptaan Allah yang tidak seimbang? Allah ciptakan langit 7 model. Langit seperti kemarin sudah kita bahas pemirsa, bahwa langit itu, ufuk itu tidak hanya yang ada di sana, tetapi ufuk ada di luar manusia. Maka langit adalah sesuatu yang di luar manusia. Maka pemirsa, ketika sebuah sistem yang kemarin kita bahas, apakah itu saraf, yaitu sebuah sistem kepemimpinan, apakah itu tulang, yaitu sebuah sistem hukum, dilaksanakan secara seimbang di berbagai teritorial yang 7 juga, yaitu teritorial rukun tetangga 1, teritorial rukun warga, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Allah sudah buat sistem itu 7 tingkatan dan 7 teritorial. Maka alhamdulillah pemirsa, Indonesia sudah melakukan itu. Maka satu-satunya negara di dunia yang punya sistem RT, RW, lurah, camat, kabupaten, provinsi, dan nasional hanya Indonesia. Berarti sudah banyak pendahulu kita, founding fathers, telah mengerti apa yang menjadi wahyu buat negeri itu sendiri. Maka pemirsa, kita jaga,
kita pelihara. RT kita di masing-masing tempat, RW kita, kelurahan kita, kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi dan nasional. Yang tentu nanti akan dijaga oleh generasi kita. Ada berapakah generasi itu? Pemirsa, kemarin sudah kita bahas tentang 7 teritorial, di mana sistem 7 berlaku di mana-mana. Maka Allah berfirman, 7 tanda ini berulang-ulang dilakukan. Dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, hingga kemudian presiden. Tentu dengan wilayahnya. Pemirsa, bagaimana kemudian kita mensiasati prosesi daripada timbulnya sebuah peradaban yang gemari paloh jinawi itu? Mari kita mendengarkan firman Allah surat Az-Zumar ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang-binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka bagaimana kamu dapat berpaling? Kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, trimester di dalam proses fisik. Tetapi hakikat daripada 3 kejadian itu adalah pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah, dan yang ketiga terbentuk sebuah peradaban yang luar biasa, yaitu Madinatul Munawwaroh, sebuah mercusuar dunia. Yang dimana mercusuar ini atau sebuah peradaban gemari paloh jinawi ini akan mengayomi 7 generasi, yaitu pertama bayi, yang kedua anak-anak, yang ketiga remaja atau pemuda, yang keempat dewasa, yang kelima nikah, yang keenam tua, dan yang ketujuh lemah kembali atau pikun. Semua generasi ini harus menjadi tanggung jawab nation. Semua generasi ini harus menjadi tanggung jawab peradaban yang telah melaksanakan hukum Tuhan. Maka pemirsa, generasi ini akan bahagia, generasi ini akan turun-temurun tetap melaksanakan hukum Tuhan. Namun pemirsa, yang harus kita pertanyakan, sesungguhnya dari inti 7 departemen, inti 7 kompartemen itu penting mendesak agar bangsa ini, agar peradaban ini mampu melayani 7 generasi yang menjadi tanggung jawabnya. 7 generasi sudah kita bahas kemarin. 7 teritorial sudah kita bahas kemarin. Demikian juga 7 departemen. Yang menjadi pertanyaan, mana dari 7 departemen itu yang harus didahulukan? Mari kita perdengarkan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Pemirsa, sedemikian rupa Allah memberikan satu urutan yang luar biasa. Yaitu yang pertama, manusia secara fisikly berasal dari saripati, kemudian air mani, kemudian darah, kemudian daging, tulang belulang, dan dibungkus dengan daging. Tetapi secara hakikat pemirsa, ini juga merupakan urut-urutan daripada skala prioritas sebuah departemen. Yang pertama, mari kita dulukan saripati berasal dari tanah. Itu merupakan amsal dari sebuah peradaban yang memilih orang-orang terbaiknya, yaitu para ahli dikumpulkan. Kemudian menjadilah air mani. Air mani ini pemirsa 350 juta, hanya satu yang jadi, hanya satu yang kemudian menjadi sperma.
perlu pengamanan. Maka di sini perlu garda, perlu pengawal. Dan kemudian setelah pengawal atau tentara, jadilah darah. Baru kemudian kita berpikir tentang ekonomi. Lalu kemudian setelah darah, baru kemudian menjadi tulang belulang dan dibungkus dengan daging. Yang dimaksud dengan daging adalah pangan. Tulang belulang adalah hukum. Dan kemudian jadilah sebuah ujung daripada keinginan tujuan bangsa, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Maka pemirsa, jangan lupa, yang pertama adalah kumpulkan para ahli. Yang kedua, tentu kita membentuk sebuah tentara atau militer yang kuat. Yang ketiga, sistem pangan atau ketahanan pangan. Baru ketika ekonomi berjalan, pangan beres, maka hukum baru bisa ditegakkan. Karena itu pemirsa, hukum bukan yang pertama, tetapi hukum di ujung daripada ekonomi dan pangan. Maka setelah ekonomi pangan yang kemudian dilindungi oleh militer atau oleh tentara, hukum baru bisa ditegakkan. Insya Allah akhirnya kita mempunyai pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja terbuka dengan baik. Pemirsa, di hampir penghujung Ramadan ini terlihat sudah hukum segera terbentuk setelah berbagai proses dari awal hingga akhir. Pemirsa, kemarin kita dahului dengan proses yang namanya fase Makkiyah. Kemudian yang kedua fase Madaniyah. Di fase Madaniyah ini begitu serunya. Karena diakhiri dengan sebuah hukum. Apakah hukum itu? Hukum adalah sebuah lembaga yang akan melindungi hak-hak manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Pemirsa, ternyata hukum tidak bisa tegak begitu saja tanpa sebuah sistem. Di mana ternyata sistem itu pemirsa ada urut-urutannya. Yaitu pertama dikumpulkan para ahli. Yang kedua kita membentuk garda, pengawal daripada tim ahli ini. Dan kemudian di sana terbentuk sebuah forum yang besar yang akan mengamankan bangsa ini. Namanya forum ekonomi. Ekonomi dikawal oleh garda. Lalu kemudian ekonomi membuahkan sistem pangan atau ketahanan pangan. Dari pangan sana nanti timbul sandang dan papan. Setelah itu baru terbentuk sebuah hukum. Tidak mungkin hukum duluan pemirsa. Hukum ini akhir daripada sebuah proses. Maka hukum ini nantinya berfungsi untuk mengawal dari berbagai lini masyarakat. Yaitu lini pangan, lini ekonomi, dan juga lini daripada garda itu sendiri. Pemirsa, pada akhirnya hukum itu harus melindungi hak-hak manusia. Maka kita perdengarkan pemirsa dua surat sekaligus. Yang pertama, Asy-Syu'ara 183 dan Al-Anbiya 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk merahmati alam. Harus ada sebuah hukum. Di mana hukum harus diproses melalui sebuah sistem. Dengan urutan-urutan yang sudah pernah Allah berikan kepada para nabi. Maka urutan tadi menjadi bagian suksesi daripada tegaknya sebuah hukum. Pemirsa, hari ini merupakan akhir dari perjumpaan kita selama 1 bulan penuh di edisi Nation on Track. Pemirsa, pada hari ini ketika itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersama umatnya, para sahabatnya, sedang merayakan sebuah kemenangan yang besar, yaitu tegaknya hukum Tuhan di muka bumi. Pemirsa, ketika itu Madinah berasal dari sebuah kota yang bernama Yasrib. Tetapi pemirsa, Yasrib dikelola oleh Rasulullah dengan wahyu. Maka kemudian disebut sebagai Madinah, yaitu tempat di mana tegaknya hukum Tuhan. Jangankan pemirsa, tetesan darah manusia, tetesan darah hewan saja diatur undang-undang. Namun sebaliknya, kota Mekah masih sedang bergolak. Maka Rasulullah harus kembali untuk bagaimana mengelola Mekah menjadi suatu kota yang seperti Madinah. Di tengah jalan pemirsa,
Rasulullah sedang membaiat seluruh pasukannya. Di mana di sana sudah sederet pasukan yang akan membunuh dan bahkan akan membinasakan pasukan ini. Tetapi dalam kondisi sedang mencekam salah seorang dari Mekah, salah satu utusan menghadap Rasulullah. Dan utusan ini mengatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, Mekah ternyata saat ini menyerah tanpa syarat." Kemudian Rasulullah memakai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Pemirsa, Akbar, Allahu Akbar. kota Mekah harus didatangin oleh pasukan Rasulullah untuk kemudian dikelola menjadi satu kota yang besar. Kota yang dimana di situ ditegakkan hukum, undang-undang yang betul-betul sesuai dengan wahyu. Karena itu pemirsa, Mekah dan Madinah menjadi kota suci. Madinah menjadi kota suci yang pertama. Mekah menjadi kota suci yang kedua. Madinatul Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa, sebangsa dan setanah air,